Okarun terlihat bengong dan mematung. Sebenarnya dia juga bingung harus bersikap bagaimana di hadapan Momo. Tapi situasi ini malah dimanfaatkan Miko dan Muko untuk menjahili Momo. Momo pun terpaksa memendam amarahnya demi memberikan pelayanan terbaik pada para pelanggan. Gadis itu mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan di tempat kerjanya. Namun demikian dia akan meledakkan amarahnya setelah pulang kerja nanti. Momo merasa dijebak karena sebelumnya Muko berkata bahwa dia akan bekerja di restoran. Dia pun mengusir kedua sahabatnya itu agar segera pulang. Miko dan Muko benar-benar puas membuli Momo. Mereka cukup senang bisa melihat sisi lain Momo yang begitu imut. Keduanya lantas berpamitan pulang dan memberikan semangat agar Momo tidak mudah menyerah. Tak lupa Miko dan Muko juga mengajak Okarun pulang. Tapi si Okarun tidak mau dan ingin tinggal sejenak untuk menemani Momo. Setelah mengetahui kalau Momo pulang jam 10 malam, dengan mantap Okarun akan menunggu gadis itu. Walau Momo tidak mau ditunggu, tapi Okarun tetap memaksa. Pemuda itu merasa khawatir jika membiarkan Momo pulang sendirian malam-malam. Momo berusaha kuat dan meminta Okarun segera pulang. Di sini Okarun akhirnya mundur dan kembali. Di balik ketegarannya, sepertinya Momo cukup gelisah melihat kepergian Okarun. Dia pun kembali bekerja walau hatinya kurang nyaman. Saat ini waktu menunjukkan pukul 5:30 petang. Momo terus berusaha menyemangati dirinya sendiri agar bisa bekerja dengan maksimal. Tapi waktu seakan berjalan sangat amat lambat. Momo terus bekerja dan melayani para tamu dengan ramah. Semua pelanggan pun bisa dilayani dengan baik. Walau pekerjaan ini terasa sangat membosankan, tapi Momo berusaha berjuang hingga pukul 10 malam. Pada akhirnya gadis itu bisa menyelesaikan tugasnya dan pamitan pulang. Di luar terlihat banyak lampu gemerlapan yang indah. Namun demikian situasinya saat ini cukup terbilang sepi. Gadis itu pun tidak mengharapkan apa-apa dan ingin pulang saja. Tapi tanpa disangka Okarun kembali untuk menemani Momo pulang bersama-sama. Jelas saja Momo sangat kaget dan bertanya mengapa Okarun bersikap demikian. Padahal sebelumnya pemuda itu berkata bahwa dia pulang duluan. Lagi-lagi Okarun menyampaikan bahwa akan sangat berbahaya jika seorang gadis pulang sendirian saat larut malam begini. Momo lantas menggenggam tangan Okarun. Bukan karena alasan lain, kondisi malam ini udaranya memang begitu dingin. Tentu saja situasi ini membuat Okarun kaget dan makin kebingungan. Di sisi lain, Aira melihat Jiji berlatih mengendalikan ki sambil minum es boba. Hebatnya, hanya dalam waktu singkat Jiji berhasil menguasai teknik pengendalian roh. Proses belajar yang super cepat ini membuat Seiko mengakui kehebatan Jiji. Tanpa basa-basi, wanita itu akan melakukan percobaan ekstrim pada Jiji. Hal ini dilakukan agar bisa mengukur sejauh apa teknik pengendalian Jiji. Tapi sebelum itu Seiko meminta Manjiro untuk menyiapkan air panas. Setelah semuanya siap, Seiko lantas menumpahkan setetes soyu pada tangannya Jiji. Detik itu juga tangan Jiji bergejolak parah karena Evil Eye berusaha keluar. Evil Eye terus memaksa, namun Jiji menolak dan berusaha mempertahankan diri. Hebatnya pemuda itu berhasil menahan Evil Eye dengan sukses. Kondisi ini membuat Manjiro sangat terpana. Sementara Seiko menilai kalau Jiji adalah pemuda dengan kejeniusan 100%. Walau Evil Eye bisa ditahan, tapi Seiko meminta Jiji tidak lengah. Air dengan suhu biasa memang bisa ditahan, tapi kalau air dingin pasti beda urusan. Sesaat kemudian Momo dan Okarun pulang ke rumah. Seiko nampak kesal karena Momo pulang terlambat. Tapi Momo tidak mendengarkan, dan dia malah meminum secangkir air panas karena sangat kedinginan. Jiji pun beranjak untuk pamer kemampuan barunya pada Momo. Sementara itu Aira cemburu melihat Momo bersama Okarun. Ketika Jiji dan Aira maju, keduanya pun bertabrakan hingga membuat es boba Aira terlempar ke muka Jiji. Jelas saja semuanya waspada dan segera menyiramkan air panas secara bersamaan pada Jiji. Sayangnya hal itu tidak berguna, karena Evil Eye sudah bangkit dan mengunci dirinya di dalam penjara roh.
Dikarenakan tangan Momo terlalu dekat dengan penjara roh, dia pun langsung terkunci bersama dengan Evil Eye. Okarun pun histeris dan berusaha mengalihkan perhatian Evil Eye agar menjauhi Momo. Sayangnya Evil Eye tidak peduli, hingga Okarun sangat amat marah dan berubah menjadi mode yokai. Seiko sendiri tidak bisa mengeksekusi penghalangnya karena si Evil Eye sudah sangat kebal. Momo lantas menghempaskan Evil Eye karena yokai itu hendak menghantamnya. Tapi usaha Momo seakan tidak ada gunanya. Apalagi Evil Eye bisa menyempitkan rumah roh hingga mendekati gadis itu. Evil Eye pun mencekik Momo dengan kuat. Semuanya pun nampak tegang namun tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa disangka Momo menyemburkan air panas di muka Evil Eye. Ternyata sebelumnya Momo masih belum menenggak air panas. Jiji yang telah sadar langsung melepaskan Momo dan segera meminta maaf. Tapi Jiji langsung didorong mundur oleh Okarun. Saking khawatirnya pada Momo, Okarun tidak sadar telah melakukan tindakan pendorongan itu pada Jiji. Jiji pun sadar diri dan diam saja. Dia mengerti kalau nyatanya Okarun sangat memperdulikan Momo. Seiko lantas memberikan sebuah handuk untuk Jiji. Wanita itu meminta Jiji bersabar karena ini bukanlah kesalahannya. Kendati demikian, Jiji tetap merasa bersalah, apalagi setelah dia melihat luka bakar di tangan Seiko. Malam itu Aira meminta maaf pada Momo karena tadi menyebabkan masalah besar. Momo tidak ada masalah sama sekali, apalagi hal tersebut bukanlah kesengajaan. Pun demikian, Aira benar-benar memohon maaf. Gadis itu berjanji ke depannya akan lebih berhati-hati. Sementara itu di ruangan lain, Okarun dan Jiji terlihat lebih banyak diam. Untuk menanggulangi hal buruk ke depannya, Okarun berjanji pada dirinya sendiri untuk berlatih dan menjadi semakin kuat. Pada keesokan siangnya, Okarun mengunjungi Piniwini di sebuah peternakan sapi. Pini terlihat bahagia dan mencintai pekerjaannya. Okarun pun sangat kagum dengan kemampuan Pini yang bisa mengubah wujudnya menyerupai manusia. Bagaimana tidak, jika berbentuk alien tentu saja Pini akan menimbulkan berbagai masalah. Alien itu pun bertanya tentang keperluan Okarun menemuinya. Sambil berlutut, Okarun memohon agar Pini mengangkatnya jadi murid. Okarun berharap agar Pini mengajarinya cara meninju. Tapi Pini langsung menolaknya. Apalagi kekerasan itu bukanlah hal yang baik. Pini lantas meminta Okarun membantunya memindahkan banyak sak material karung ke lokasi lain. Tentu saja Okarun segera membantu dengan harapan dijadikan murid. Namun harapan pemuda itu sirna karena Pini tetap tidak mau mengajarinya. Okarun pun kembali pulang ke rumahnya Seiko dalam keadaan kepayahan. Sesampainya di rumah, kondisi hubungan Jiji dan Okarun masih saja terlihat kaku. Seiko sepertinya memahami mengapa situasi jadi serumit ini. Malam itu Manjiro menemui Seiko di luar rumah. Manjiro benar-benar tidak bisa membiarkan Evil Eye berbuat lebih buruk lagi. Masalah sebelumnya merupakan hal yang begitu mengerikan baginya. Manjiro mengingatkan pada Seiko bahwa sedari awal tinggal bersama yokai seperti Evil Eye sudah tidak masuk akal. Dia berharap agar Seiko segera memanggil Penhayashi kembali demi mengusir Evil Eye. Ketika Manjiro hendak berlalu, Seiko segera menghentikannya. Seiko berkata bahwa kali ini sikap Manjiro benar-benar dingin. Namun Manjiro hanya ingin mengungkapkan kebenarannya. Ditambah lagi realitas permasalahan kali ini sudah di luar batas. Sementara itu di dalam kamar, Okarun berlatih meninju sendirian dengan bermodalkan buku tutorial meninju. Tindakan Okarun ini menarik perhatian Nenek Turbo. Makhluk berwujud kucing itu bertanya-tanya, mengapa sampai segitunya Okarun ingin menjadi kuat. Okarun pun menjawab bahwa amarah di dalam hatinya tidak kunjung menghilang. Pemuda berkacamata itu ingin sekali membuat perhitungan dan membantai Evil Eye hingga babak belur. Setelah melihat keseriusan Okarun, Nenek Turbo lantas bertanya apakah Okarun ingin jadi kuat atau hanya sekedar ingin belajar tinju. Dengan tegas Okarun menjawab kalau dia ingin belajar tinju agar jadi semakin kuat. Tapi Nenek Turbo berkata bahwa teknik tinju tidak akan membuat Okarun lebih kuat. Dalam kekuatan fisik dan teknik,
Evil Eye jauh lebih unggul daripada Okarun. Kecepatan Evil Eye juga bukan kaleng-kaleng, dan di sini Nenek Turbo juga sudah mengakuinya. Dikarenakan Okarun memaksa, Nenek Turbo pun mengajaknya pergi ke suatu tempat. Yokai itu akan mengajarkan cara agar Okarun jadi semakin kuat. Selain itu, dia juga tidak suka jika Okarun lemah, apalagi Okarun sudah menggunakan kekuatan rohnya. Ternyata mereka pergi ke sekolah, dan lebih parahnya lagi, Aira malah ikutan datang karena penasaran dengan apa yang akan dilakukan Okarun. Aira tidak mau pergi jika Okarun tidak menjawab pertanyaannya. Nenek Turbo pun memaksa Aira pulang karena mengganggu urusan orang. Jelas saja Aira kesal dan tidak terima. Gadis itu lantas berubah menjadi mode yokai dan menantang Nenek Turbo berduel. Mereka berdua pun langsung cekcok. Namun untungnya segera dihentikan oleh Okarun. Suasana sekolah malam ini benar-benar sunyi dan menyeramkan. Okarun, Aira, dan Turbo nampak memasuki ruangan klub musik yang cukup luas. Mata Okarun tertuju pada beberapa gambar wajah tokoh musikal di masa lalu. Di sini Aira malah pura-pura takut dan meminta perlindungan Okarun. Sedetik kemudian Turbo memainkan piano, dan dia meminta Okarun mengikuti irama yang dimainkannya. Di sini Turbo menjelaskan bahwa ritme gaya bertarung Okarun sangat lambat. Jika dibandingkan, ritme ini jauh lebih lemah dari Evil Eye atau bahkan akrobatik Silky milik Aira. Ritme Okarun juga terlalu monoton. Oleh karena itulah Turbo menyarankan agar Okarun dapat memasukkan beberapa gerakan lain dalam satu ketukan. Jika Evil Eye dan akrobatik Silky bisa melakukan 4 gerakan dalam sekali ketukan, maka Okarun harus bisa lebih dari itu. Semuanya pun tiba-tiba kaget karena piano berbunyi sendiri. Sejurus dengan itu, tiba-tiba saja muncul sesosok yokai yang memanggil rekan-rekannya dengan suara orkestra keras. Nampaknya mereka sangat jengkel dengan suara kotor yang dikeluarkan oleh Okarun dan yang lainnya. Okarun dan Aira sebenarnya ingin pulang demi menghindari masalah dengan hantu-hantu di ruang musik. Namun suasana semakin memburuk ketika Nenek Turbo berkata pada para hantu bahwa Okarun dan Momo adalah biang keladi yang menyebabkan suara kotor di ruangan ini. Okarun dan Momo segera berubah menjadi mode yokai demi menghindari serangan para musisi. Okarun melesat sekaligus menghindari berbagai serangan balot not yang mengarah kepadanya. Tapi ketika pemuda itu menyentuh salah satu not, tanpa diduga not itu langsung meledak begitu saja. Turbo pun menyalahkan Okarun. Dia juga meminta Okarun bergerak cepat untuk menghindari bom not para musisi. Selain itu, Turbo mengingatkan agar Okarun dan Aira menghindari not istirahat. Jika sampai terkena not itu, maka mereka berdua akan lumpuh dan tidak bisa bergerak sementara waktu. Situasi ini benar-benar tidak menguntungkan. Ditambah lagi untuk menghindari semua not tersebut bukanlah hal yang mudah. Sang pianis yang merupakan pimpinan orkestra benar-benar marah. Dia lantas memainkan pianonya dan mengubah situasi sekitar menjadi ladang persawahan yang luas. Turbo kembali mengingatkan agar Okarun dan Aira lebih berhati-hati dengan serangan not. Tentu saja keduanya berlari secepat mungkin untuk menghindari berbagai proyektil not. Okarun terhempas setelah menerima serangan not beruntun. Sementara Aira hanya bisa menghindar tanpa melakukan perlawanan. Nenek Turbo lantas memarahi Okarun dan memaksa pemuda itu agar bisa bergerak selincah Aira. Aira benar-benar tidak bisa menyerang karena para musisi tidak memiliki celah. Gadis itu hanya bisa berlari sambil menghindar saja. Situasi semakin memburuk ketika Okarun dan Turbo terkena not istirahat. Keduanya seketika lumpuh dan tidak bisa bergerak. Sedetik kemudian Okarun menerima banyak ledakan proyektil not musik. Kondisi ini membuat Aira panik sekaligus marah. Dia lantas bergerak cepat untuk membuat perhitungan dengan para musisi. Tapi sayang, walau Aira sudah bergerak cepat namun dia masih belum bisa mendaratkan satu serangan. Okarun yang kembali ke bentuk normal benar-benar frustasi. Pemuda itu mengira kalau dirinya sudah bertambah sedikit kuat setelah melawan berbagai musuh hebat. Hal ini justru membuat Nenek Turbo jengkel dan marah besar. Dia pun melempari Okarun dengan lumpur dan memintanya tidak merengek. Turbo memaksa supaya Okarun dapat merasakan ritme musik pertarungan.
Bagaimanapun juga, situasi ini tidak mungkin berakhir jika Okarun tidak bertindak cepat. Menurut Turbo, Okarun tidak perlu memahami permainan para musisi. Okarun hanya perlu mengingat musik yang pernah didengarkannya saja. Tapi penjelasan Turbo justru membuat Okarun semakin depresi. Ditambah lagi pemuda itu tidak pernah mendengarkan musik. Tapi Okarun tiba-tiba terdiam setelah mengingat dentuman musik Hayashi. Performa Hayashi membuat Okarun berdejak kagum mengikuti ritme. Sementara itu Aira mulai mencapai batasnya. Gadis itu kebingungan karena tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Lebih parahnya lagi, kaki Aira terjebak di sebuah lumpur hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Para musisi pun melesatkan banyak serangan not pada Aira. Ketika ledakan tidak bisa dihindari, tanpa disangka Okarun melesat secepat kilat dan menyelamatkan Aira. Okarun terus melesat cepat sembari menghindari banyak not balok. Pemuda itu merasakan ledakan ritme Hayashi yang lebih cepat daripada musik orkestra. Sejurus dengan itu, rambut Aira menggapai kaki dirijen. Dia lantas menarik dirijen itu dan menendangnya hingga kepalanya lepas. Setelah itu, si dirijen nampak menguap dan berubah menjadi sebuah lembaran gambar atau fotograf. Tanpa banyak bicara, para musisi kembali memainkan instrumen musiknya dengan begitu intens. Not-not musik pun keluar dari instrumen itu dengan berbagai warna. Setiap musisi merepresentasikan suasana alur musik yang begitu harmonis. Tapi Okarun dan Aira tidak peduli dan kembali melesatkan serangan. Anehnya, permainan musisi lain justru membuat sang pianis begitu jengkel. Dengan penuh amarah, pianis itu merubah lingkungan di sekelilingnya menjadi kolosium pembantaian. Para musisi orkestra lantas membangkitkan 4 raksasa yang salah satunya bertugas sebagai vokalis. Sejalan dengan itu, mulut raksasa lain membuka serta memuntahkan banyak pasukan manusia berwarna hitam. Manusia yang jumlahnya sangat amat banyak itu lantas berlarian dan menyerang. Tentu saja Okarun dan Aira berusaha menghalau para manusia hitam itu dengan susah payah. Turbo pun berkata bahwa sosok itu hanyalah ilusi yang tidak perlu diladeni. Bagaimanapun juga, Okarun dan Aira hanya perlu fokus untuk menyerang para musisi yang berada di atas panggung utama. Kucing itu meminta keduanya bergerak secepatnya agar tidak tergencet di tengah lautan manusia hitam. Aira lantas menarik tangan Okarun dan melesatkan rambut mulusnya hingga menjangkau kepala serta menutupi mata sang vokalis raksasa. Keduanya pun berhasil lolos dari kepungan manusia dan mendarat di kepala vokalis. Tapi mereka tidak bisa bersantai-santai karena raksasa lain mulai menyerang. Aira lantas menendang Okarun dan membiarkan dirinya terkena pukulan keras. Gadis itu meminta agar Okarun mengalahkan para musisi, sementara dirinya akan mengatasi para raksasa. Walau terpukul parah, namun Aira tidak menyerah dan kembali melancarkan serangan dengan memanfaatkan kekuatan para raksasa. Gadis itu hanya perlu menghindari pukulan para raksasa, karena pukulan itu bisa mengenai raksasa lainnya. Aira pun berhasil menumbangkan semua raksasa dalam waktu yang relatif singkat. Kendati demikian, sang vokalis terus melantunkan suara emasnya walau dalam kondisi terbaring. Sementara itu Okarun berlari sekuat tenaganya demi menghentikan lantunan musik para musisi. Walau pemuda itu sudah begitu lihai menghindari serangan, namun para manusia hitam kembali bermunculan dari balik kursi tribun VIP. Tentu saja Okarun menghindar sembari melepaskan banyak serangan dalam tempo cepat. Kini lautan manusia hitam tidak menjadi halangan yang berarti bagi Okarun. Dia lantas melompat ke udara sambil menerjang dan menghindari segala rintangan balok not. Hujaman tajamnya membuat para manusia hitam pontang-panting tidak karuan. Tanpa membuang waktu lagi, Okarun melepaskan kekuatan seriusnya serta menerjang kumpulan manusia hitam dengan sekali hentakan. Walau kekuatan maksimum Okarun hanya bisa dilepaskan 2 kali saja, tapi Turbo menegaskan bahwa Okarun harus melakukan gerakan super cepat 5 ketukan dalam satu tempo. Setelah memahami tentang teknik rahasia yang diajarkan Turbo, Okarun pun segera melesat dengan gagah berani. Perpaduan hentakan kaki yang begitu kuat, disertai kecepatan super membuat Okarun tidak terkalahkan. Pemuda itu melesatkan ultinya hingga sang pianis sangat ketakutan.
Hanya dengan sekali hentakan, Okarun mampu menyundul 5 hantu musisi itu hingga semuanya terhempas dan meledak menjadi fotograf. Lembaran fotograf itu nampak melayang di udara yang diikuti oleh penutupan layar pertunjukan orkestra. Sesaat kemudian, Okarun, Turbo, dan Aira kembali lagi di ruangan musik sekolah. Situasi terlihat normal-normal saja tanpa ada satupun hal yang aneh. Gambar fotograf para musisi juga masih terpampang rapi di dinding. Okarun mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam pada Aira karena gadis itu kali ini sudah banyak membantunya. Mendengar ucapan itu membuat bibir Aira tercekat. Gadis itu benar-benar terkesima hingga tidak bisa berkata-kata. Kendati demikian, Aira masih terus berdebat dengan si nenek Turbo. Okarun lantas berterima kasih pada Turbo karena sudah mengajarinya merasakan ritme. Di sini Turbo mengingatkan agar Okarun tidak besar kepala dulu, karena bagaimanapun juga ini masih permulaan. Kekuatan Turbo yang sebenarnya lebih mengerikan dari yang dikuasai oleh Okarun saat ini. Turbo menjelaskan bahwa para musisi tadi hanyalah perwujudan dari pikiran manusia. Wujud dari ketakutan yang dimiliki orang-orang pada potret di ruang musik. Mereka akan muncul kembali jika ada orang yang memainkan piano pada pukul 2 pagi. Selain itu, jika sampai kalah maka Okarun dan Aira juga akan tewas di dunia nyata. Jelas saja fakta tidak menyenangkan ini membuat Okarun dan Aira tidak ingin lagi melakukan tindakan bodoh dengan melawan para hantu musisi. Ketika nenek Turbo hendak turun dari piano, dia malah menginjak salah satu not alat musik tersebut. Walau tanpa disengaja, namun tindakan itu membuat mereka bertiga harus kembali berhadapan dengan para hantu musisi. Shin pun berpindah di rumah, di mana Manjiro kembali memaksa Seiko mengundang Hayashi. Bagaimanapun juga, Evil Eye pasti sudah mempersiapkan serangan balik. Jika waktu itu tiba, mustahil semua orang bisa menghadapi makhluk itu. Kali ini Manjiro benar-benar serius, apalagi dia ingin menghindari jatuhnya korban jiwa. Pria itu berencana melakukan pengusiran Evil Eye besok. Jiji pun hanya bisa menundukkan kepala dan diam. Bahkan Seiko tidak mau berkomentar apa-apa. Momo nampak kesal karena Manjiro memutuskan hal ini secara sepihak. Dia pun memohon agar Seiko menghentikan rencana Manjiro. Tanpa diduga terdengar teriakan Okarun dari luar rumah yang meminta Jiji keluar. Dengan penuh amarah, Okarun akan menantang dan menghancurkan Evil Eye hingga babak belur. Momo mulai marah karena omongan Okarun benar-benar tidak lucu. Di sini Okarun berkata bahwa semua orang tidak boleh ikut campur dalam pertarungan ini. Ketika tempo hari Evil Eye menyerang Momo, Okarun dipenuhi oleh amarah yang begitu membara. Untuk sesaat dia mengira situasi akan baik-baik saja, tapi dia sadar betul bahwa Evil Eye memang berbahaya. Okarun tidak mau membiarkan Evil Eye berbuat seenaknya karena makhluk itu kejam dan sangat licik. Kendati demikian, Momo dan yang lainnya masih saja mau menerima Evil Eye. Walau tidak masuk akal, tapi Okarun mengapresiasi hal itu. Dia lantas berubah menjadi mode yokai dan akan melindungi keinginan Jiji yang ingin mempertahankan Evil Eye. Awalnya Manjiro ingin menghentikan duel ini, tapi dia langsung dicegah oleh Seiko. Bagaimanapun juga, ini adalah duel antara pria yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Aira lantas menyiramkan air pada Jiji, yang tentu saja media itu membuat Jiji seketika berubah menjadi Evil Eye. Okarun dan Evil Eye saling berhadapan. Keduanya saling menyerang dan menabrakkan kekuatannya dengan begitu epik. Okarun melesat dan menyambut serangan Evil Eye yang begitu dahsyat. Pemuda itu jadi lebih tangguh dan mampu menandingi kecepatan Evil Eye. Ledakan power Okarun nampak setara atau bahkan lebih tinggi dari biasanya. Pemuda itu mampu memukul dan menghempaskan Evil Eye berulang kali. Lebih hebatnya lagi, tidak ada satu serangan Evil Eye yang bisa mengenai Okarun. Ketika Evil Eye melepaskan rumah terkutuknya, tanpa disadari Okarun bisa menghindari serangan itu secepat kilat. Okarun benar-benar di atas angin dan dia menguasai jalannya pertarungan. Pemuda itu mendekati Evil Eye dan segera menghujamkan yokai itu ke tanah.
Tidak berhenti di situ, Okarun juga mengeluarkan serangan ultimate-nya. Dia menyundul tubuh Evil Eye hingga menabrak rumahnya Seiko. Akibat serangan itu, rumah Seiko langsung hancur lebur dan rata dengan tanah. Pelepasan bodoh serius membuat Okarun kembali ke wujud normal. Pemuda itu kehabisan tenaga dan sudah mencapai batasnya. Walau kepayahan, anehnya Evil Eye malah tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar senang dengan pertarungan yang luar biasa ini. Yokai itu mengajak Okarun berduel dan bermain lebih lama lagi. Dia lantas mendatangi Okarun dan memaksanya berubah lagi menjadi yokai. Tentu saja kondisi ini cukup gawat, mengingat Okarun tidak bisa berubah lagi setelah melepaskan kekuatan ultimate-nya. Kendati demikian, Okarun meminta semuanya tidak ikut campur dalam duel ini. Okarun pun terlihat tegang hingga kakinya gemetaran. Untuk berdiri saja rasanya benar-benar susah setengah mati. Okarun pun hanya bisa diam saja ketika Evil Eye sudah berada di hadapannya. Evil Eye memaksa agar pemuda berkacamata itu berubah menjadi yokai lagi. Anehnya si Okarun tidak mau berubah lagi. Dia melakukan ini karena tidak mau merundung makhluk yang lemah seperti Evil Eye. Jelas saja pernyataan Okarun membuat semua orang bingung. Evil Eye pun meradang karena disebut-sebut tidak bisa mengalahkan Okarun. Yokai itu sangat kesal dibilang lemah. Dia pun berdebat dengan Okarun dan menekankan bahwa dirinya itu sangat kuat. Ketika Evil Eye semakin kesal, Okarun pun memberikan sebuah penawaran di mana dia akan meladeni Evil Eye jika yokai itu sudah lebih kuat dari saat ini. Okarun tidak mau melawan makhluk yang suka membuat masalah dengan orang lain. Pemuda berkacamata itu menekankan agar Evil Eye tidak menyakiti orang dan hanya fokus bertarung dengannya saja. Jika Evil Eye menolak, maka Okarun tidak akan pernah meladeni ajakan bertarung Evil Eye lagi. Tentu saja Evil Eye makin kesal dan menegaskan bahwa dirinya hanya akan bertarung dengan Okarun saja. Momo pun bertanya pada Turbo apa yang sebenarnya direncanakan Okarun. Nenek Turbo lantas menjawab bahwa Okarun ingin menjadi lawan main Evil Eye. Sebelum itu, Okarun mengungkapkan bahwa Evil Eye ingin serius bermain. Okarun tidak tahu alasannya, tapi bagi Evil Eye sepertinya membantai orang mungkin sama saja dengan bermain-main. Selain itu, Evil Eye tidak ada bedanya dengan bayi yang baru lahir. Jadi dia pasti ingin menikmati permainannya sendiri. Jika Okarun bisa mengalahkan Evil Eye, mungkin yokai itu bisa terfokus padanya dan tidak akan membahayakan orang lain. Endingnya, Okarun mungkin bisa berteman dengan Evil Eye. Okarun menegaskan bahwa Evil Eye bisa bertarung melawannya seminggu sekali, tepatnya setiap hari Selasa selepas pulang sekolah. Anehnya, Evil Eye langsung menyetujui persyaratan itu. Sebagai bukti keseriusannya, Evil Eye memberikan celana dalamnya pada Okarun. Setelah perjanjian dibuat, Evil Eye nampak bersemangat untuk membantai Okarun minggu depan. Sedetik kemudian, Jiji kembali sadar dari pengaruh Evil Eye. Jiji nampak terharu setelah Okarun berkata bahwa dia tidak akan menyakiti orang lain lagi. Pada pagi harinya, Manjiro mengamankan celana dalam Evil Eye. Dia akan mengambil tanggung jawab penuh untuk menyimpan benda terkutuk itu di kuilnya. Setelah Manjiro berlalu, kedua orang tua Jiji tiba-tiba datang bertamu. Tentu saja kondisi ini membuat Jiji begitu kaget. Seiko pun mengingatkan Jiji untuk terus berlatih mengeluarkan kekuatan rohnya. Bagaimanapun juga, kutukan Evil Eye masih tersimpan di tubuhnya. Jika terjadi apa-apa, Seiko meminta Jiji untuk datang kapanpun. Jiji lantas berpamitan dan pulang bersama kedua orang tuanya. Selepas itu, Aira mengajak Okarun pulang. Momo pun berterima kasih atas bantuan Okarun dan Aira. Tapi sebelum itu lagi-lagi terjadi pertikaian sengit antara Momo dan Aira. Sadar kalau rumahnya sudah hancur lebur tidak karuan, Seiko pun mengajak semuanya pergi ke pemandian air panas agar tetap waras. Mereka memanjakan diri dengan berendam dalam air panas, makan siang bersama serta menggunakan mesin pijat otomatis. Walau badan sudah enakan, tapi Seiko dan Momo kembali kepikiran dengan rumahnya. Bagaimanapun juga rumah itu perlu dibangun ulang karena kondisinya sudah sangat rusak parah. Selain itu, Seiko juga sudah tidak punya uang. Semua uangnya sudah dihabiskan saat di pemandian air panas tadi.
Sisanya mereka hanya perlu berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Keduanya pun begitu kaget setelah melihat sosok alien aneh di halaman rumah. Dengan refleks mereka berdua menendang makhluk itu hingga berguling-guling di tanah. Sebelum menginterogasi si alien, tiba-tiba saja Okarun dan yang lainnya datang. Ternyata tadi Okarun dan Aira tidak langsung pulang. Okarun nampak kepikiran dengan rumahnya Seiko yang rusak parah. Dia lantas mampir ke rumahnya Piniwini dengan harapan alien itu bisa membantu. Okarun berkata bahwa alien yang ditendang Seiko dan Momo adalah Ludris. Dia adalah temannya Piniwini. Pini berkata bahwa Ludris sangat ahli dalam bangun-membangun. Jika diizinkan, Ludris bisa membangun rumah dalam waktu sekejap. Walau sibuk bekerja, tapi Pini ingin membalas budi. Namun Seiko tidak ingin dikasihani. Dia lantas meminta Pini pulang saja. Tapi Momo berkata sebaliknya, di mana sebenarnya dia dan neneknya membutuhkan banyak bantuan. Di sini Seiko mulai pasrah dan membiarkan Pini membantunya. Pini lantas mengeluarkan banyak sekali kubus yang ternyata adalah nanoskin. Nanoskin itu adalah bahan dasar untuk membangun rumah. Cara penggunaannya cukup mudah, di mana semuanya tinggal menyusun kubus nanoskin tersebut dan kemudian membentuknya sesuai dengan wujud yang diinginkan. Apapun bisa dibentuk dengan nanoskin. Jika sampai rusak, maka tinggal memolesnya sedikit saja hingga bentuknya kembali bagus seperti sedia kala. Okarun dan Momo benar-benar takjub dengan kehebatan teknologi nanoskin. Saking canggihnya, nanoskin bisa menangkap gelombang listrik di otak dan mewujudkan bentuk benda apapun sesuai dengan bayangan penggunanya. Semuanya pun nampak sibuk membangun rumah hingga malam hari. Tanpa terasa esoknya rumah sudah jadi dengan sempurna. Seiko dan Momo sangat berterima kasih atas bantuan semua orang, khususnya Pini dan Ludris. Pada keesokan harinya, Momo dan Jiji terlihat berangkat ke sekolah bersama-sama. Momo pun begitu kaget mendengar pengakuan Jiji, di mana pemuda itu bisa berubah berulang kali menjadi Evil Eye. Tapi Jiji menerangkan bahwa Evil Eye tidak berbuat jahat dan selalu menepati janji. Latihan penguatan roh membuat Jiji lebih terhubung dengan Evil Eye. Apapun perasaan Evil Eye, Jiji mampu merasakannya. Kondisi ini pun membuat Jiji benar-benar bersemangat. Momo lantas meninggalkan Jiji karena pemuda itu mulai tebar pesona di hadapan banyak gadis sekolah. Tapi Momo kaget bukan main ketika salah seorang siswi memberikan minuman dingin pada Jiji. Dan benar saja, setelah menenggak minuman dingin itu, Jiji langsung berubah menjadi Evil Eye. Walau berubah jadi Evil Eye, tapi semua orang yang tidak memiliki kekuatan roh hanya bisa melihat sosok Jiji secara normal. Para gadis pun begitu kaget karena pemuda yang mereka pikir Jiji itu melontarkan kata-kata buruk. Untuk mengurangi kecurigaan, Momo langsung menarik Evil Eye memasuki sekolah. Tapi Evil Eye tidak mau berubah menjadi Jiji. Dia malah bermain sepak bola karena mengira bola itu merupakan bola roh miliknya. Semua pemain pun dikalahkan serta dihempaskan masuk ke dalam gawang. Di dalam kelas, Evil Eye selalu berulah dan tidak bisa diam. Momo yang mulai terbiasa dengan kelakuan Evil Eye berusaha memberikan contoh agar Evil Eye bisa bersikap normal layaknya Jiji. Walau bisa memakai pulpen, namun Evil Eye mulai berulah di hadapan guru dan siswa lainnya. Kondisi juga tidak semakin baik karena Momo tidak menemukan minuman panas pada vending machine minuman. Padahal dia berniat membelikan minuman panas agar Evil Eye berubah menjadi Jiji. Lebih parahnya lagi, makanan biasa juga tidak ada yang panas. Di waktu istirahat siang itu, Evil Eye ingin menyantap makanannya dengan tangan kosong. Tapi Momo segera menghentikannya dan meminta yokai itu untuk menggunakan sumpit. Sayangnya Evil Eye tidak bisa menggunakan sumpit dengan benar. Semua makanan pun jatuh kembali sebelum masuk ke mulutnya. Tentu saja hal ini membuat Evil Eye sangat kesal. Dia lantas mengaktifkan kekuatan supernya dan memakan mie-nya dengan beringas. Sekembalinya di kelas, Miko dan Muko bertanya pada Momo mengapa kelakuan Jiji begitu aneh. Momo pun mengalihkan pembicaraan dan malas berkomentar. Tapi gadis itu langsung serius setelah mendengar pembicaraan Muko tentang hantu apartemen. Dikarenakan tidak memiliki HP,
Momo jadi tidak mengetahui banyak hal viral yang terjadi belakangan ini. Miko lantas menunjukkan sosok hantu kompleks apartemen melalui layar ponselnya, di mana makhluk itu adalah bola melayang yang memiliki warna emas. Tepat pukul 5 pagi, rutinitas seorang pemuda nampak dimulai dengan penuh semangat. Pemuda Tambun itu benar-benar energik dan dia merasa sebagai lelaki tertampan sedunia. Tidak peduli dengan fisiknya yang gendut, pemuda itu terus bernyanyi dan berangkat ke sekolahnya dengan percaya diri tinggi. Setelah beberapa saat, pemuda yang diketahui bernama Kinta Sakata itu mulai mendekati area sekolah. Anehnya suara nyanyiannya perlahan-pelan dan tidak terdengar lagi seiring dengan langkahnya ke gerbang sekolah. Ternyata Kinta satu sekolahan dengan Okarun. Okarun juga menjalani rutinitas hariannya seperti biasa. Setelah melewati berbagai pertempuran sengit, nyatanya Okarun masih saja kurang percaya diri. Dia pun menyemangati dirinya sendiri supaya tidak canggung ketika bertemu Momo. Sesuai dengan perkiraan, lagi-lagi Momo menunggu kedatangan Okarun tepat di gerbang sekolah. Walau sudah akrab dengan Momo, tapi Okarun tidak ingin besar kepala. Dia pun berpikir kalau Momo tengah menunggu temannya yang lain. Pemuda itu pun mengabaikan Momo agar tidak salah paham. Tanpa diduga, Momo menyapanya dengan penuh keakraban. Sikap Momo yang hangat tentu saja membuat Okarun begitu lega. Tanpa disangka, kedekatan Okarun dan Momo mendapat perhatian yang serius dari Kinta Sakata. Pemuda Tambun itu pun mengamati aktivitas Okarun dari bangku paling belakang. Pergerakan Okarun tidak pernah terlepas dari pandangan tajam Kinta. Ketika waktu istirahat tiba, Okarun berusaha mencari-cari Momo di kelasnya. Sayangnya Okarun tidak bisa menemukan Momo padahal kelas mereka berdekatan. Hal yang sama juga dilakukan Momo. Mereka saling sisipan dan sulit sekali bertemu. Anehnya Kinta juga mencari-cari Okarun. Dia sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya dilakukan Okarun. Pemuda itu terus mencari kesana kemari, tapi tidak menemukan Okarun dimanapun. Okarun pun berpikir kalau Momo mungkin menghindarinya pasca kejadian membosankan di gerbang sekolah tadi pagi. Sementara Momo malah bertanya-tanya dan pusing mencari keberadaan Okarun yang lenyap bak ditelan bumi. Nyatanya Okarun dan Momo duduk bersebelahan di sebuah taman yang dipisahkan oleh sebuah tembok. Lebih parahnya lagi, ternyata di seberang Okarun terdapat Kinta yang sudah duduk sedari tadi. Berbagai hal aneh mulai membayangi pikiran Okarun dan Momo. Momo merasa galau karena mengira Okarun menjauhinya. Sementara Okarun malah berpikir kalau Momo menganggapnya sebagai teman cadangan saja. Keduanya nampak lelah dan menghela nafas panjang. Ketika mereka beranjak untuk kembali ke kelas, disitulah keduanya saling bertabrakan serta tidak menyangka bisa bertemu kembali dalam keadaan seperti itu. Kejadian ini pun disaksikan oleh Kinta, Miko, dan Muko. Mereka sangat kaget melihat kedekatan Okarun dan Momo yang sepertinya cukup spesial. Fakta ini pun membuat Kinta penasaran. Bagaimana mungkin murid culun seperti Okarun bisa mendekati gadis secantik Momo? Sembari membawa tipe majalah kesukaan Okarun, Kinta melewati tempat duduk Okarun dan berusaha menarik perhatiannya. Sayangnya Okarun biasa saja dan tidak memperdulikan kelakuan Kinta. Merasa tidak berhasil, Kinta lantas pergi ke loker dan mengambil sebuah action figure Gundam untuk dipamerkan pada Okarun. Dia berlari ke depan dan ke belakang melewati Okarun sembari menenteng mainan kebanggaannya itu. Di sini Okarun mulai memperhatikan Kinta, tapi setelahnya dia kembali membaca majalahnya hingga membuat Kinta putus asa. Pemuda gendut itu kembali memutar otaknya. Setelah berpikir sejenak, Kinta langsung mengajak ngobrol Okarun. Jelas saja Okarun kaget setelah menyadari kalau Kinta mengajaknya bicara. Hal ini tidaklah aneh, apalagi selama ini tidak ada seorang pun di kelas yang mau berteman dengan Okarun. Tanpa basa-basi, Kinta bertanya mengapa Okarun bisa begitu akrab dengan Momo. Menurut Kinta, hal ini sangatlah aneh, apalagi Okarun pendek dan penampilannya kurang menarik. Selain itu, Okarun juga dekat dengan Aira. Disinilah Kinta memaksa Okarun supaya menceritakan rahasianya. Okarun pun menjawab dengan jujur bahwa dirinya tidak sepopuler itu. Sedetik kemudian Momo mendatangi Okarun dan memberitahu mengenai rumor Kintama yang disinyalir sebagai telur burungnya Okarun yang hilang.
Jelas saja Kinta sangat kaget mengapa gadis secantik Momo bisa membicarakan masalah Kintama tanpa beban. Momo yang baru sadar kalau Okarun memiliki teman baru malah merasa senang. Dia pun berharap agar Kinta bisa rukun sama Okarun. Momo kembali membicarakan Kintama, dan hal ini membuat Kinta sadar bahwa jika mau populer di hadapan para gadis, maka dia harus bicara jorok. Sesaat kemudian 3 siswi menyela pembicaraan Momo. Seorang gadis yang diketahui bernama Rin Sawaki meminta Momo tidak seenaknya memasuki kelas ini. Sebagai ketua kelas, Rin tidak bisa membiarkan Momo mengganggu siswa di kelas ini yang ingin fokus belajar. Momo dan Okarun pun meminta maaf pada Rin atas kegaduhan ini. Tapi Rin salah paham, di mana dia mengira kalau Momo menindas Okarun supaya menuruti semua kemauannya. Jelas saja Momo tidak terima dan melabrak Rin. Kedua gadis itu pun terlibat dalam perdebatan yang begitu sengit. Okarun benar-benar kesulitan untuk melerai keduanya. Situasi ini membuat Kinta sangat iri pada Okarun. Dia sangat syok melihat Okarun bisa sepopuler ini di kalangan para gadis. Parahnya dia malah ngomong jorok hingga membuat Okarun, Momo, dan Rin jadi kebingungan. Jelas saja sikap aneh Kinta membuat Momo mulai kesal. Sore itu Okarun dan Momo pergi ke apartemen yang disinyalir sebagai tempat munculnya Kintama. Di sini Momo sangat kesal dengan tingkah laku Rin yang sok tahu. Sementara Okarun tidak bisa berkata-kata karena Rin mencecarnya dengan berbagai macam pertanyaan. Tapi hal ini justru membuat Okarun senang. Apalagi selama ini teman sekelasnya tidak ada yang mau mengajaknya bicara. Keduanya pun kembali serius membahas Kintama, di mana jika dilihat dari HP, ruang di sekitar Kintama seperti terdistorsi. Hal ini memberi kesan kalau benda itu seperti penampakan orb atau bola api. Keduanya pun banyak berasumsi. Ditambah lagi Nenek Turbo pernah berkata kalau benda itu jadi rebutan para roh gentayangan. Di tengah obrolan itu, tanpa disangka Kinta menguping dan membututi keduanya dari belakang. Dia yakin kalau Okarun dan Momo sedang membicarakan hal jorok. Hal ini membuatnya bingung, mengapa Okarun bisa ngomong jorok sementara dirinya akan dibantai jika melakukan hal itu. Pemuda gendut itu benar-benar penasaran dan ingin mengetahui rahasia Okarun. Tapi tanpa disengaja Kinta malah menendang sebuah kaleng cat. Tentu saja hal ini membuat posisi Kinta ketahuan oleh Okarun dan Momo. Dikarenakan sudah kepalang tanggung, Kinta pun berbasa-basi untuk membuka obrolan. Tapi situasi tiba-tiba menjadi hening. Lebih anehnya lagi, Kinta bisa melayang dan melesat cepat ke arah Momo. Untungnya sebelum terjadi tabrakan, Okarun segera melindungi Momo. Kinta agak bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bersamaan dengan itu, Okarun dan Momo berhasil menemukan sosok Kintama. Tanpa banyak bicara, Momo segera mengeluarkan kekuatan espernya demi menangkap bola emas itu. Namun dia tidak bisa menangkap bola itu karena kecepatannya yang terlalu tinggi. Okarun pun turun tangan dan berusaha menahan Kintama dengan tangan kosong. Sayangnya dia langsung terpental ke belakang. Setelah berhadapan secara langsung dengan Kintama, Okarun kini menyadari bahwa benda tersebut bukanlah hantu. Kintama itu memiliki tubuh fisik yang tidak terlihat. Okarun juga meyakini kalau ada seseorang yang mengendalikan Kintama itu. Dikarenakan Kintama tiba-tiba kabur, Okarun pun segera menggendong Momo untuk mengejar benda itu. Sebelum itu, Momo meminta Kinta untuk menjaga tasnya. Momo akan menghajar Kinta jika sampai tasnya hilang atau rusak. Okarun dan Momo berusaha menangkap Kintama hingga ke atap apartemen. Keduanya jatuh bangun karena Kintama tersebut lihai dalam menyerang dan menghindar. Walau berhasil mendaratkan sebuah serangan, namun Okarun dan Momo malah terpukul mundur hingga terjun bebas dari lantai atas apartemen. Momo pun segera mengaktifkan kekuatan psikisnya sebelum tubuhnya menghantam tanah. Baik Okarun dan Momo, keduanya benar-benar kepayahan dan kesulitan menghadapi musuh tidak terlihat. Mereka berdua segera bangkit setelah mendengar jeritan Kinta di atas lantai apartemen. Walau tidak memiliki rencana apapun, tapi Momo dan Okarun memiliki kewajiban untuk menyelamatkan Kinta sesegera mungkin. Parahnya si Kinta malah terjatuh dari atap gedung. Untungnya dengan sigap Momo segera menangkap dan menyelamatkan pemuda gendut itu. Momo lantas memarahi Kinta dan menanyakan kondisi tasnya.
Di sini Kinta malah meminta penjelasan pada Momo tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia mengesampingkan hal itu karena Kintama kembali muncul di hadapannya. Dengan penuh keberanian, Kinta akan menghadapi bola emas itu. Dia segera mentekel Kintama walau tidak kena dan malah jungkir balik di lantai. Anehnya, si Kintama malah melarikan diri di balik kamar apartemen. Tentu saja Kinta segera mengejarnya. Keduanya pun kejar-kejaran hingga menghancurkan beberapa tembok kamar. Sesaat setelah adegan kejar-kejaran, Momo bisa melihat sosok di balik Kintama dan segera menguncinya dengan rapat. Kesempatan itu pun digunakan Okarun untuk mengeluarkan kekuatan ultimate-nya. Makhluk itu pun tersundul parah hingga menabrak dinding apartemen. Momo lantas berterima kasih pada Okarun karena pemuda itu telah melakukan tugasnya dengan begitu baik. Dia juga berterima kasih pada Kinta karena bisa mengetahui kelemahan musuh. Kinta pun menjelaskan bahwa itu hanyalah kamuflase optik yang merupakan hal dasar di dunia fiksi ilmiah. Namun penjelasannya itu jadi tidak berguna karena Momo lebih berfokus pada Kintama. Okarun pun kaget setengah mati setelah melihat bahwa sosok di balik Kintama adalah seekor kaiju. Mereka harus turun dari apartemen untuk memeriksa dan memastikan apa sebenarnya sosok makhluk tersebut. Namun anehnya tubuh kaiju itu tiba-tiba membesar begitu saja. Okarun, Momo, dan Kinta benar-benar syok setelah melihat perubahan fisik kaiju tersebut yang benar-benar begitu besar. Tidak berselang lama, kaiju raksasa itu langsung menyerang Okarun, Momo, dan Kinta. Melihat kondisi langit yang gelap sekali, Okarun langsung menyadari bahwa kaiju raksasa itu adalah sosok alien. Semuanya pun benar-benar kebingungan tentang bagaimana caranya mengalahkan makhluk besar itu. Saat ini tidak ada yang bisa dilakukan selain berlari menyelamatkan diri. Sementara itu Aira dan Jiji nampak kebingungan dengan kondisi langit yang gelap gulita. Di sini keduanya sangat terkejut setelah melihat Momo dan yang lainnya lari tunggang langgang dari kejaran kaiju. Hentakan langkah kaiju membuat semuanya terhempas parah. Bersamaan dengan itu Kinta terjatuh dan tidak kuat berlari lagi. Ketika si kaiju hendak menginjak Kinta, untungnya Momo menahan kaki raksasa itu dengan mobil. Sementara itu Okarun yang sudah berubah mode yokai segera menyelamatkan Kinta dari amukan kaiju. Momo dan Aira meminta Jiji untuk menjauhkan Kinta dari TKP. Tentu saja Jiji bergegas menggendong Kinta dan mereka janjian bertemu lagi di rumahnya Seiko. Sementara itu Momo, Okarun, dan Aira akan bekerja sama demi mengalahkan kaiju. Si kaiju memiliki kekuatan yang begitu besar. Serangan rambut mulus Aira benar-benar tidak mempan untuk menghadapi makhluk itu. Si kaiju tidak bergeming saat Aira menutupi matanya. Dia bahkan menghancurkan rambut mulus Aira dengan cara meledakkan petir yang bertumpu di tanduknya. Sengatan petir tersebut begitu dahsyat dan luar biasa. Keunggulan alien itu benar-benar membuat Momo dan yang lainnya sangat kebingungan. Setelah si kaiju meraung keras, tanpa banyak bicara Aira langsung menyerangnya dengan sebuah mobil. Sementara itu Momo melesatkan sebuah mobil lain di kaki si monster. Walau serangan itu membuat kaiju agak oleng, sayangnya Okarun dan Momo harus terjungkal akibat hempasan ekor si kaiju. Aira lantas menghajar kaiju dengan sebuah crane. Namun kaiju tersebut bisa bertahan dan menangkap Aira dengan tangan kosong. Jelas saja Aira langsung mengerang kesakitan. Untungnya Momo dan Okarun melesatkan banyak papan reklame hingga Aira bisa melarikan diri. Kaiju raksasa itu menghancurkan begitu banyak gedung hanya untuk mengejar Momo, Okarun, dan Aira. Makhluk itu terus mengamuk dan benar-benar tidak terkendali. Di samping meremukkan banyak properti, kaiju itu juga meledakkan kekuatan petirnya hingga mengenai Okarun dan Momo. Di dalam barrier pelindung, Okarun mulai berpikir kalau kaiju itu adalah keturunan dinosaurus. Makhluk itu mungkin berevolusi serta bertahan hidup di luar angkasa. Bisa jadi raksasa itu mengubah energi kosmik misterius menjadi energi listrik dengan tanduknya. Dengan demikian, hal ini menjelaskan tentang fakta kamuflase optik yang dimiliki oleh si kaiju. Sepertinya si kaiju bisa dihentikan jika Momo dan yang lainnya dapat mencari sumber radiasinya. Momo pun menahan petir kaiju dengan kekuatan espernya.
Dia lantas melempar balik petir tersebut hingga mengenai kaiju itu sendiri. Jelas saja kaiju itu langsung tumbang terkena serangannya sendiri. Tapi ketika Aira hendak menyerang, gadis itu agak bingung karena sosok kaiju menghilang begitu saja. Tapi bukannya waspada, Aira malah berubah ke wujud manusianya dan berpikir kalau si kaiju itu takut padanya. Jelas saja Momo mengingatkan kalau kaiju itu bisa berkamuflase. Melihat kondisi yang gawat ini, Okarun langsung melesat untuk memperingatkan Aira. Walau sempat menghindar, namun Aira terlempar keras dalam kondisi kebingungan. Dikarenakan terlalu meremehkan musuhnya, Aira terkena sengatan petir hingga hentakan keras kepala si kaiju. Jelas saja situasi saat ini benar-benar sangat gawat. Di sisi lain, Jiji masih berlari sekuat tenaga sembari menggendong Kinta. Kinta sendiri kebingungan dan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun Jiji meminta Kinta bersikap biasa saja supaya keringatnya tidak tercecer kemana-mana. Peringatan sepele Jiji justru membuat Kinta menjadi kesal. Si gendut itu berkata kalau Jiji hanya baik luarnya saja, sementara hatinya sebenarnya begitu busuk. Walau Jiji tidak bermaksud demikian, namun Kinta yang sudah kesal malah menempelkan keringatnya ke wajah Jiji. Tentu saja kondisi ini membuat Jiji sangat kerepotan. Jiji pun berusaha menahan kekuatan Evil Eye supaya tidak menguasainya. Walau berhasil, sayangnya tanpa sengaja Kinta kembali melemparkan banyak keringatnya hingga mengenai Jiji. Jelas saja si Jiji seketika berubah menjadi Evil Eye. Kinta pun begitu kaget melihat perubahan wajah Jiji. Evil Eye yang kesal tiba-tiba melemparkan tas sekolahnya hingga membuat Kinta tidak bisa ngomong. Tas itu nampak melesat kuat hingga menghancurkan bangunan yang dilewatinya. Kinta pun baru menyadari kalau Jiji juga memiliki kekuatan spiritual layaknya Okarun. Tapi Evil Eye tidak memperdulikan Kinta. Saat Kinta berkata kalau Momo akan marah jika Evil Eye meninggalkannya, si Evil Eye malah salah sangka karena dikiranya hari ini adalah hari pertarungan melawan Okarun. Shin pun kembali ke kota, di mana Okarun menyelamatkan Aira dari hantaman kaiju. Sayangnya Okarun telah kehabisan kekuatan karena mode seriusnya sudah digunakan 2 kali. Okarun dan Aira pun terjun bebas dari atas langit. Dan untungnya Momo segera menangkap keduanya dengan tangan espernya. Saat si kaiju hendak memukul Okarun dan Aira, anehnya tas sekolah yang sebelumnya dilemparkan Evil Eye tiba-tiba melesat mengenai raksasa itu. Kaiju itu pun langsung tumbang di tempat. Kesempatan ini pun digunakan Momo dan yang lainnya melarikan diri hingga pulang ke rumah. Parahnya, sedari tadi ternyata si Aira pura-pura pingsan dan tidak melakukan apa-apa. Jelas saja hal ini membuat Momo sangat kesal. Kedua gadis itu pun bertengkar hebat dan tidak ada yang mau mengalah. Sesaat kemudian Evil Eye mendatangi Okarun dengan wajah bahagia. Bagaimana tidak? Yokai itu sangat bersemangat menunggu datangnya waktu bertarung melawan Okarun. Dikarenakan hari ini bukan waktu pertarungan, maka Okarun berkata bahwa hari ini masih belum bisa meladeni Evil Eye. Si Evil Eye pun nampak bingung dan terdiam. Sebenarnya Momo ingin meminta bantuan Evil Eye untuk ikut bertarung. Tapi Okarun tidak setuju karena Evil Eye hanya boleh bertarung melawannya saja. Jika dipaksa membantu, dikhawatirkan ada perubahan pola pikir di dalam otak yokai tersebut. Dalam waktu singkat si kaiju nampak mendatangi rumahnya Seiko. Jelas saja semua orang mulai waspada dan terpaksa melakukan kontak pertarungan lagi. Ketika situasi semakin tegang, anehnya si Okarun meminta Momo bertarung dengan memanfaatkan nanoskin. Walau belum terbukti, tapi Okarun merasa yakin kalau alien raksasa itu bisa dikalahkan dengan nanoskin. Pelan tapi pasti si kaiju terus melangkahkan kakinya. Sementara semua orang tengah sibuk berpikir untuk menggunakan nanoskin di dalam rumah. Dikarenakan seluruh rumah ini terbuat dari nanoskin, Okarun pun mulai berpikir untuk mengubah rumah ini menjadi sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan kaiju. Sayangnya Okarun sangat kesulitan untuk membayangkan sesuatu yang besar. Selain itu, imajinasi Okarun malah membuat rumah jadi tidak beraturan dan menggencet semua orang. Setelah mengetahui definisi dan kegunaan nanoskin, Kinta pun langsung menawarkan bantuan pada Okarun.
Pemuda tambun itu memastikan bahwa dirinya lebih handal dalam berimajinasi karena pada dasarnya nanoskin adalah fiksi ilmiah yang sangat dikuasai oleh Kinta. Dalam sekejap mata, rumah Seiko langsung kembali ke bentuk semula. Dengan penuh keseriusan, Kinta berusaha mengeluarkan seluruh imajinasinya. Detik itu juga, seluruh rumah berubah menjadi mesin dan memindahkan semua orang ke lokasi yang berbeda. Aira berpindah ke belakang, sementara Evil Eye malah terjatuh ke bawah. Hal yang sama juga dialami oleh Momo, Okarun, dan Kinta sendiri. Layaknya pertunjukan Power Rangers, semua orang mulai menempati ruangan masing-masing yang dilengkapi dengan tuas penggerak mesin Megazord. Rumah Seiko pun perlahan berubah menjadi robot raksasa yang siap bertarung dengan gagah perkasa. Walau terlihat meyakinkan, namun Kinta malah kesal karena robot imajinasinya tidak sesuai harapan. Entah bagaimana ceritanya, robot Gundam yang diinginkan Kinta malah berubah menjadi Buddha. Namun demikian, Kinta tidak ada masalah. Yang penting pemuda gendut itu berhasil menaiki robot yang sejak dulu diimpikannya. Kinta menamai robot ini dengan sebutan Grid Kinta Bodhisattva versi Zeta. Kendati sudah menamai robot itu dengan sebutan yang lumayan keren, tapi semua orang mulai bingung dengan bagaimana caranya menggerakkan robot raksasa tersebut. Perlahan tapi pasti, si kaiju terus melangkahkan kakinya hingga mendekati robot Buddha. Jelas saja, kondisi ini benar-benar gawat dan membuat semua orang panik. Bagaimana tidak, semuanya masih tidak mengerti tentang bagaimana caranya mengoperasikan robot tersebut. Pun demikian, Kinta meminta semua orang tenang. Dia juga berusaha memahami SOP untuk menggerakkan robotnya. Namun semua orang tidak bisa tenang. Mereka menekan sembarang tombol hingga robot Buddha tidak terkendali dan terjatuh. Walau berhasil bangkit, namun kaiju raksasa langsung menendang robot itu hingga terjungkal parah. Tidak berhenti di situ, si kaiju mengibaskan ekornya dan menghempaskan robot Buddha dengan begitu brutal. Akibat serangan itu, Okarun terlempar keluar dari dalam kokpitnya. Walau Evil Eye berhasil keluar juga, tapi dia langsung diinjak oleh kaiju. Namun Evil Eye tidak mau menyerah. Dengan penuh emosi, dia menahan kaki kaiju dan segera menghempaskannya. Kendati demikian, hempasan tubuh si kaiju membuat Evil Eye terlempar jauh ke udara. Si Evil Eye pun nampak kesal. Dia benar-benar ingin menghancurkan kaiju dengan tangan kosong. Namun Okarun segera menghentikannya, apalagi dia sadar kalau kaiju raksasa tidak mungkin dikalahkan dengan kekuatan Evil Eye seorang. Tidak berselang lama, si kaiju menyerang robot Buddha dengan sengatan listrik menggelegar. Kondisi ini membuat Okarun panik, apalagi Momo dan yang lainnya masih berada di dalam robot. Walau ditendang dan disetrum, tapi Kinta tidak mau menyerah. Dia menahan tendangan si kaiju dengan tangan kosong, serta menendang monster itu hingga jatuh. Kinta memahami kalau robot Buddha terbuat dari nanoskin. Jadi, dia hanya perlu membayangkan saja tentang apa saja yang akan dilakukannya dengan robot Buddha. Mengendarai robot ini sudah menjadi obsesi dan impian Kinta sejak masih kecil. Pemuda tambun itu pun membayangkan kalau robot Buddha bisa berubah bentuk menjadi apapun yang diinginkannya. Fakta ini membuat Okarun sangat kagum dengan kejeniusan Kinta. Selain itu, robot Buddha nampak kembali normal dan bahkan berevolusi menjadi Buddha emas. Kinta meyakini kalau dia sebenarnya adalah robot itu sendiri. Bahasa komat kamit Kinta yang tidak jelas sontak membuat Momo sangat kesal. Tapi Kinta tidak peduli dan memutuskan komunikasinya dengan Momo. Pemuda itu jadi shock dan ingin beraksi seorang diri. Dia pun berhasil menggerakkan si Buddha dengan nyaris sempurna. Dia bahkan mampu mendaratkan beberapa pukulan dan tendangan berat pada si kaiju. Serangan listrik si kaiju juga berhasil dilumpuhkannya dengan mudah. Pun demikian, Kinta sangat terkejut karena si kaiju tiba-tiba kembali meledakkan sengatan listrik mengerikannya. Pertarungan antara Buddha dan kaiju mulai memasuki babak baru. Monster itu berteriak dan langsung berlari menghajar si Buddha. Robot Buddha pun tidak mau kalah dan segera menyambut serangan kaiju. Lagi-lagi, Kinta berhasil mengendalikan Buddha dengan sempurna. Dia menghajar dan menghempaskan si kaiju dengan pukulan kuatnya. Hebatnya, Kinta bisa mematahkan sengatan listrik kaiju dengan tangan kosong. Walau salah satu lengannya terputus akibat sengatan listrik, tapi Kinta santai saja. Dia lantas mengambil lengan itu dan langsung melemparkannya, hingga si kaiju terjungkal. Lengan itu pun bisa disatukan dengan tubuh utama tanpa kesulitan. Okarun dan Evil Eye nampak antusias dan mendukung Kinta memenangkan pertarungan.
Kinta lantas menarik ekor si kaiju dan melemparkannya ke tengah kota. Duel pun berlangsung dengan dramatis. Kinta benar-benar di atas angin. Namun sengatan listrik kaiju dari jarak dekat membuatnya hilang kesadaran. Shin pun kembali dan memperlihatkan keseharian Kinta di sekolah. Pemuda gendut itu selalu membeli gunpla, dan tabiat anehnya itu membuat semua orang membencinya. Semua mata memandang Kinta dengan tatapan jijik. Beberapa orang bahkan terang-terangan membuli Kinta. Mereka berharap Kinta sadar diri, apalagi dia bukanlah bocah lagi. Namun demikian, Kinta tidak peduli. Dia tetap meraih kotak gunpla dan membawanya pulang dengan bangga. Walau menerima serangan telak, tapi Kinta tetap maju. Dia tidak menghiraukan semua ejekan yang selama ini diterimanya. Apapun yang terjadi, yang penting dia mencintai robot. Dengan penuh emosi, Kinta segera melompat dan memukul si kaiju sekuat tenaga. Tidak berhenti di situ, dia juga melesatkan pukulan ultimate-nya hingga si kaiju tidak berkutik. Tapi, dia bingung ketika kaiju di hadapannya menghilang begitu saja. Ternyata si kaiju mengaktifkan kamuflasenya. Dia pun membalas semua serangan Kinta dengan penuh amarah. Serangan brutal itu membuat robot Buddha hancur berantakan. Tapi Momo dan Aira tidak tinggal diam. Momo melindungi semua orang dari dalam kokpitnya, sementara Aira segera membungkus kaiju raksasa itu dengan rambut mulusnya. Walau sebelumnya bisa menghilang, tapi kini sosok kaiju terlihat jelas karena rambut Aira membungkusnya kuat. Kedua gadis itu berusaha menyesuaikan diri dalam mengendarai robot. Mereka lantas memarahi Kinta karena sudah membuat keributan dalam mengendarai robot. Amukan Momo dan Aira membuat Kinta kebingungan. Bagaimana tidak, Kinta khawatir pada kondisi robot yang belum pulih sepenuhnya. Namun, Momo dan Aira sudah kalap. Keduanya pun menggabungkan kekuatan dan mengangkat si kaiju ke langit yang begitu tinggi. Di tangan Momo dan Aira, robot Buddha telah berevolusi menjadi tipe robot baru yang keren. Amukan Momo membuat Okarun panik dan ketakutan. Dia pun mengajak Evil Eye menjauh, karena efek serangan Momo dan Aira tidaklah main-main. Momo lantas menunjukkan pada Kinta bahwa dalam menghadapi kaiju tidak harus dengan memukul dan menendang. Gadis itu memutar si kaiju dan setelahnya menghujamkannya dengan begitu keras ke tanah. Serangan super keras itu membuat si kaiju menyusut dan ukurannya menjadi normal. Tanpa disadari, dimensi pertarungan telah kembali ke dunia normal. Dan lebih parahnya lagi, sosok robot terlihat jelas oleh masyarakat. Karena pada dasarnya mereka ini berada di tengah kota. Jelas saja Momo sangat kebingungan. Kinta pun meminta Momo untuk membayangkan sesuatu agar robotnya bisa berubah menjadi bentuk lain. Namun terlambat, karena para masyarakat telah menyadari bahwa benda itu adalah robot atau UFO. Tanpa membuang waktu, Momo segera mengendarai UFO itu dan kembali ke rumah neneknya. Dalam waktu singkat mereka semua kembali, dan UFO itu berubah jadi rumah lagi. Sayangnya bentuknya masih amburadul, dan memperlihatkan sisa-sisa wujud UFO ataupun robot. Momo dan Aira nampak mual dan muntah-muntah. Sementara Kinta malah menangis bahagia, karena dia telah mengendarai robot yang selama ini menjadi impiannya. Oke, mari kita melihat sisi pandang Okarun dan Evil Eye. Pasca kemenangan melawan kaiju raksasa, Okarun nampak bingung karena dia ditinggal oleh Momo. Namun masalah lain muncul, di mana semua orang nampak penasaran dengan sosok kaiju yang terkapar di tengah jalan. Mereka mengira kalau kaiju itu adalah orang iseng yang memakai kostum monster. Jelas saja Okarun kaget, bagaimana bisa si kaiju masih bisa berada di dunia normal ini? Melihat semua orang memfoto makhluk itu, Okarun pun segera mencari Evil Eye. Walau berhasil ditemukan, namun Evil Eye tidak mau mendengarkan Okarun. Dia sangat kesal karena dilarang melakukan hal apapun. Setelah berpikir sejenak, Okarun langsung membeli bakpao dan memberikannya pada Evil Eye. Tentu saja Evil Eye yang tertarik akan hal baru, segera menyambar bakpao pemberian Okarun. Detik itu juga Evil Eye berubah kembali menjadi Jiji, karena memakan bakpao panas. Jiji pun kebingungan, mengapa dia bisa memakan bakpao dan berada di pusat kota. Okarun sendiri tidak ada waktu untuk menjelaskan. Dia meminta Jiji untuk membantu membawa si kaiju menjauh dari masyarakat. Keduanya pun berlari dan mengangkut si kaiju menuju rumahnya Seiko. Tak ayal mereka dikejar oleh para masyarakat. Namun semua orang yang mengejarnya itu kehabisan stamina dan akhirnya berhenti di tengah jalan. Dengan usaha ekstra keras, Okarun dan Jiji berhasil kembali ke rumahnya Seiko dengan sangat gembira. Kedatangan Okarun dan Jiji disambut oleh Kinta Sakata. Kinta pun jadi sombong karena berhasil menguak kekuatan rahasia dari kubus nanoskin. Dia lantas bertanya, apakah Okarun dan yang lainnya selalu bertarung melawan alien dan kaiju demi melindungi planet ini. Dengan polosnya Okarun menjawab kalau dia sedang mencari Kintama. Dalam pencarian benda tersebut, muncul beberapa hantu dan alien yang juga memperebutkannya. Walau agak bingung, tapi Kinta berasumsi bahwa untuk menyelamatkan dunia, maka Kintama harus diamankan. Tanpa persetujuan siapapun, Kinta merasa paham dan akan memberikan kekuatannya pada Okarun. Tapi Okarun menolaknya, apalagi situasi yang pernah dihadapinya selama ini sangatlah rumit. Okarun hanya tidak ingin Kinta mengalami hal buruk.
Jiji lantas ngobrol dengan Kinta, sementara Okarun melihat isi mulut si kaiju. Setelah melihat-lihat, Okarun pun kaget bukan main. Dia yakin kalau di dalam mulut si kaiju terdapat bagian tubuh seseorang. Kinta meminta Jiji untuk mengecek bagian dalam mulut si kaiju. Tapi Jiji langsung menolaknya karena dia takut dengan darah. Tidak ingin terus berdebat, Okarun memutuskan untuk mengeceknya sendiri. Di sini dia menyadari kalau di balik mulut kaiju terdapat resleting besar. Tanpa basa-basi, pemuda itu segera menarik dan membuka resleting itu. Dan benar saja, ternyata kaiju itu memang benar-benar sebuah kostum. Mereka pun menemukan seorang gadis yang pingsan tidak berdaya di dalamnya. Saat itu juga si gadis langsung siuman dan memandangi Okarun yang berada tepat di depan matanya. Sementara itu, Momo dan Aira terlihat kacau balau. Sambil membawa sebuah nanoskin, Momo meminta bantuan Kinta untuk memperbaiki rumah neneknya. Tapi di sini, Momo sangat amat terkejut melihat Okarun dicium oleh gadis tidak dikenal di balik kostum kaiju. Situasi ini membuat Momo patah hati dan tanpa sadar menghancurkan nanoskin di tangannya. Detik itu juga, rumah di belakangnya langsung meledak parah dan hancur berkeping-keping.